Apa yang orang-orang Jepang lakukan itu bikin kaget ya. Ternyata orang-orang Jepang itu semuanya itu pada berhenti ketika mereka mau melintasi rel kereta. Coba kita perhatikan guys. Kita tunggu ada mobil lewat ya. Tuh, itu mobil dengan kecepatan agak cepat tadi, tapi begitu dia memasuki perlintasan rel kereta, dia berhenti guys. Tuh, kita lihat lagi. Tuh, berhenti guys. Yang sana juga berhenti. Jadi nggak cuma satu mobil ya, tapi hampir semua mobil yang mau melintasi rel kereta api kayak gini itu mereka berhenti. Mereka itu cuma tengok-tengok kanan kiri ada kereta lewat nggak. Nanti kalau nggak ada kereta, nanti mereka itu baru nyebrang. Dan itu hampir semua mobil guys. Jadi kenapa di Jepang itu nggak ada orang-orang yang parkir di jalan umum kayak gini pas lagi mereka mampir ke toko gitu, ke mall gitu ya. Ya karena mallnya itu udah nyediain parkiran seluas kayak gitu. Nih, kita lihat guys. Sekarang kita buktikan. Tokonya kecil tapi parkirannya itu lebih besar. Parkirannya itu bisa 2 kali lipat dari luas tokonya itu sendiri ya. Lihat anak-anak Jepang, cewek-cewek Jepang, anak-anak kecilnya lagi pada main TikTok guys. Oke guys, di vlog kali ini video tak awali dari atas stasiun ya. Maklum guys, stasiunnya kota cilik itu ya, stasiunnya cilik guys kayak gini, cuma segede ini ya. Bagi teman-teman yang udah pernah lihat kontenku itu udah pernah tak ajak jalan-jalan ke sini ya. Ini bentuk kota dari sebelah sini. Di sini jarang gedung-gedung besarnya ya. Ada gedung-gedung besar, gedung-gedung tinggi, tapi enggak begitu tinggi ya. Kalau ini pemandangan kota bagian sisi yang berseberangan dengan tadi ya, kotanya kayak gini guys. Di vlog kali ini rencananya aku itu mau ajak teman-teman buat jalan-jalan keliling kota Imari ya. Kalau biasanya konten-kontenku itu kan keliling pedesaan-pedesaan Jepang ya, boleh di sawah, boleh di danau-danau gitu ya. Tapi di video kali ini aku mau ajak teman-teman buat keliling-keliling kota Imari. Kita coba menelusuri gang-gang kecil di kota ini guys. Mau tahu seperti apa keseruan dari vlog kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai guys ya. Di kota-kota kecil kayak di Imari itu nggak ada terminal bis ya guys. Jadi teman-teman sering lihat aku bikin vlog itu naik bis ya. Tapi anehnya itu naik bisnya itu nggak dari terminal, melainkan dari stasiun ya, karena di kota-kota kecil kayak gini itu nggak ada terminalnya guys. Jadi kalau mau naik bis itu naiknya dari stasiun kayak gini. Jadi di sini itu udah ada jadwalnya ya. Jadi di sini tuh sekedar halte aja guys. Tapi ini halte nomor 1 ya, halte pertama kali bis keluar. Jadi di sini nggak ada terminal, adanya itu cuma full bis ya. Full bisnya di sebelah sana. Jadi nanti kalau jadwalnya bis dari sini misalkan jam 8 punjul 1 gitu ya, itu keluar dari sana itu mungkin jam 8 kurang berapa menit, itu nanti sampai di sini itu tepat jam 8 punjul 1. Di kota-kota besar kayak Fukuoka, kayak Osaka, kayak Tokyo itu ada terminalnya ya. Tapi kalau di kota-kota kecil kayak gini itu nggak ada terminal guys. Adanya cuma stasiun kayak gini. Tapi nanti di bawahnya itu terus dikasih halte buat naikin penumpang dan nurunin penumpang gitu. Oke, yang teman-teman lihat saat ini salah satu gang yang cukup terkenal di kotaku ya. Ini kalau siang itu
sepi nyenyet kayak gini ya guys ya. Ini walaupun siangnya sepi banget kayak gini, tapi kalau malam ini ramenya rapatut guys. Ini gang sempit kayak gini, ini tempat hiburannya orang-orang Jepang yang tinggal di kota ini ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau malam itu berubah menjadi tempat-tempat karaoke guys. Nih, tempat hiburan malam itu pusatnya di sini ya. Gangnya cuma sekecil ini. Ini karaoke semua guys. Ini tempat karaoke semua, rata-rata hampir ini tempat karaoke ya. Nih, ada Sunaku ya. Ini karaoke semua guys. Kalau malam ramenya rapatut, kalau siang jadi kayak kuburan kayak gini ya. Sepi guys. Ini kondisi sungainya guys ya. Berhubung hari ini cuacanya itu agak kurang mendukung guys, anginnya banter banget guys, turut ditambahi adem, jadi ademnya rapatut guys. Bisa adem rapatut ditambahi anginnya gedenya rapatut, jadi tambah adem guys ya. Di Jepang sungai emang dipelihara dengan baik banget guys ya. Sekarang kita berada di samping jalan, tapi di sampingnya itu ada rel kereta. Ini rel kereta di Jepang ya. Rel keretanya kayak gitu ya, sama kayak di Indonesia ya. Dan di seberang saya ini ada sejenis kayak kos-kosan guys. Kos-kosan Jepang itu bentuknya kayak gini ya. Banyak bis guys di depan guys. Itu pool bis yang tadi saya ceritain. Jadi di kota kecil kayak gini itu nggak ada terminal bis, tapi adanya pool bis. Jadi pool bisnya itu dipakai buat menampung bis-bis aja ya, tapi nggak dipakai buat naik nurunin penumpang. Kalau penumpang mau naik turun itu ya di halte. Oke guys, sekarang saya itu tepat berada di perlintasan rel kereta api yang tadi ya. Ini relnya masih rel yang tadi, dan di ujung relnya itu ada perlintasan kereta api antara kereta api dengan jalan umum ya. Dan ini saya ingin tunjukin ke teman-teman bagaimana anehnya orang-orang Jepang, bagaimana istimewanya orang-orang Jepang ketika mereka berada di jalan raya guys. Ini rel kereta apinya, ini pintunya itu otomatis ya. Jadi di sini nggak ada penjaga perlintasan kereta apinya ya, tapi ini otomatis. Jadi nanti kalau ada kereta mau lewat itu otomatis nanti pintunya itu nutup. Yang aku mau tunjukin ke teman-teman itu bukan ketika keretanya itu lewat, tapi ketika orang-orang yang naik mobil itu mau lewat melintasi rel kereta api, sedangkan kereta apinya itu nggak ada guys. Nggak ada kereta api yang mau lewat, dan pintunya juga sedang nggak dalam kondisi nggak tertutup ya. Jadi pintu rel kereta apinya terbuka, tapi apa yang orang-orang Jepang lakukan itu bikin kaget ya. Ternyata orang-orang Jepang itu semuanya itu pada berhenti ketika mereka mau melintasi rel kereta. Coba kita perhatikan guys, kita tunggu ada mobil lewat ya. Tuh, itu mobil dengan kecepatan agak cepat tadi, tapi begitu dia memasuki perlintasan rel kereta, dia berhenti guys, dia berhenti. Dan apa yang orang Jepang lakukan ketika mereka berhenti di sini? Tuh, kita lihat lagi. Tuh, berhenti guys. Yang sana juga berhenti.
Jadi nggak cuma satu mobil ya, tapi hampir semua mobil yang mau melintasi rel kereta api kayak gini itu mereka berhenti. Mereka itu cuma tengok-tengok kanan kiri, ada kereta lewat nggak. Nanti kalau nggak ada kereta, nanti mereka itu baru nyebrang. Dan itu hampir semua mobil, guys. Gila nggak? Tuh, mereka cuma tengok-tengok, cuma mastiin bahwa nggak ada kereta yang lewat ya. Gila ya orang Jepang, sedisiplin itu ya. Padahal kalau nggak tengok-tengok, kalau dia yakin nggak ada kereta lewat, kan ya tetap aman-aman aja, guys. Tuh, berhenti, guys. Heran aku. Semua mobil, nggak peduli itu mobilnya Alphard, Pajero atau mobil-mobil yang kelihatannya garang. Kalau di Indonesia itu mobilnya itu garang, pemiliknya sangar gitu ya. Kalau di Indonesia kalau naik Pajero itu kan, Alphard itu kan udah kayak pemilik jalan gitu ya. Jalannya kayak wong sing duwe Alphard karo duwe Pajero ngono ya. Tapi di sini nggak peduli dia naik apa, mau naik mobil butut, mau naik mobil Ferrari pun, atau mobil Alphard, mobil Pajero pun, mereka itu ketika sampai di perlintasan kereta kayak gini, mereka akan berhenti. Udah berapa mobil dari tadi yang lewat, guys? Semuanya itu berhenti. Dan kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di Indonesia, guys ya. Kalau di Indonesia kan teman-teman lihat sendiri, ada rel kereta api gitu ya, ada perlintasan rel kereta api, udah dijaga sama penjaga rel kereta apinya, pintunya udah ditutup, penjaganya bawa pentungan lagi, udah penjaganya bawa pentungan, tahu kalau terobos itu nanti dipentung atau ditendang gitu ya. Tetap aja, guys, orang Indonesia itu kalau tahu kereta mau lewat dan pintunya udah ditutup, itu banyak tetap yang mereka yang nekat nerobos, guys. Di mana-mana Jepang lagi gencar-gencarnya bangun, guys. Ini di tempatku, di kota kecil ya. Di tempatku di Imari, di kota Imari. Imari itu kan kota kecil ya. Tapi lihat, ini berjejer berderet-deret pertokoan baru ya. Ini bukan toko kecil, guys. Ini pertokoan besar ya. Ini tanah-tanah kosong ini calonnya ini pertokoan semua ini, guys. Ini toko baru semua ini. Padahal di sini kota kecil ya. Jepang yang katanya sebentar lagi itu diprediksi itu bakal menyusut ya populasinya ya. Tapi mereka malah lagi gencar-gencar yang bangun, guys. Orang patut ya. Di mana-mana itu ada pembangunan. Ibaratnya gini, kalau brand-brand besar atau toko-toko besar kayak gini berani buka apa gerainya di daerah-daerah terpencil kayak tempat saya, itu berarti kan ini mereka udah survei bahwa beberapa tahun ke depan mungkin di daerah sini itu bakal jadi ramai gitu ya. Ini buktinya, ini lagi bangun, guys, bangun toko gede kayak gini, guys. Ini calonnya ini tanah-tanah ini parkiran, guys. Sudah jelas ini parkiran. Kalau di sini, kalau toko-toko gede kayak gitu, itu parkirannya lebih luas daripada tokonya biasanya sih. Tokonya kecil tapi parkirannya itu lebih luas ya. Jadi kenapa di Jepang itu nggak ada orang-orang yang parkir di jalan umum kayak gini pas lagi mereka mampir ke toko gitu, ke mall gitu ya? Ya karena mallnya itu udah nyediain parkiran seluas kayak gitu. Nih, kita lihat, guys. Sekarang kita buktikan. Ini toko
tokonya segitu ya, namanya Lamu guys. Tokonya Lamu, tokonya nggak begitu besar ya, sedang lah. Menurutku aku sedang ya, menurut aku toko Lamu ini sedang. Tapi lihat parkirannya guys, nih parkirannya itu kayak lapangan bal ya, gede banget, ambal banget guys. Ini memang kewajiban, mungkin kewajiban dari pemerintah Jepang. Kalau mau buka toko itu harus wajib ada parkirannya. Parkirannya luas banget, orang patut ya. Nah, di Indonesia kan toko-toko nggak ngurusin ya, tokonya gede banget tapi nggak ada parkirannya. Jadi nantinya akhirnya yang jadi parkiran itu ya mobil-mobil itu pada parkirnya di pinggir jalan. Bertebarlah tukang-tukang parkir yang bawa sempritan, yang mangkalnya itu di pinggir-pinggir jalan kayak gitu ya. Teman-teman tahu sendirilah Indonesia gimana kondisinya, beda banget sama Jepang ya. Jepang kayak gini, tokonya kecil tapi parkirannya itu lebih besar. Parkirannya itu bisa 2 kali lipat dari luas tokonya itu sendiri ya. Ini toko belum buka ini guys. Oke, jadi sampai di sini aja guys videonya kali ini. Kita udah sampai di tempat perbelanjaan ya. Aku sebenarnya mau belanja. Jadi asli nih aku pengen belanja tapi tak sambi karo gawe video vlog guys. Jadi sambil menyelam minum air ya. Jadi belanjanya uli, jalan-jalannya uli, vlognya juga uli guys. Jadi kayak gitu guys. Oke, ini tempat belanjanya. Aku belanja, tempat belanja favoritku itu di Trial ya. Tempat belanja aku di Trial. Di sini tuh termasuk yang paling murah guys. Oke, jadi sampai di sini aja video kita kali ini. Kita sambung di video-video saya berikutnya.